Patah-patah jijik. Selamat siang anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing kepada ketua kelas untuk bisa menyiapkan anggotanya. Kepada Ryan disilahkan. Baik, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Cuman berdua. Masih berdoa mulai. Isilah ya. Penting. Doa selesai. Selanjutnya Ibu ambil absen terlebih dahulu ya. Kalau misalnya Ibu panggil nama kalian, tolong kasih Ibu kata-kata. Tapi Ibu dulu yang kasih kata-kata ke kalian. Misalnya Ibu kasih kata-kata kayak gini. Cintaku padamu seperti roh, tidak terlihat namun nyata. Lanjut yang pertama, kasih kata-kata dulu Robi untuk hari ini. Belajar pangkal kaya Bu. Lanjut Alia. Kata-kata hari ini. Alia. Apa ya Bu? Bentar Bu. Masuk saya sekarang mau tak kamu Bu. Lanjut Ryan. Adik Bu, Kasih kata-katanya untuk hari ini. usaha tidak pernah mengkhianati hasil Bu. Lanjut Eka. Jangan pernah menunda sampai besok apa yang kalian lakukan bisa pulang. Lanjut Leslie. Diam berhalusinasi bergerak ke satu ekspektasi. Akbar. Lanjut Akbar. Kasih kata-katanya untuk hari ini. Bisa Akbar. Bentar, Bu. Makan. Kalau saat itu seperti deodoran, orang-orang yang paling membutuhkannya tidak pernah menggunakannya. Makasih ya. Lanjut kita masuk ke materi materi sebelumnya. Apakah ada yang tahu apa materi sebelumnya? Interaksi Bu. Robi. Materi sebelumnya interaksi sosial Bu. Boleh sedikit Robi jelaskan apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan antara pelaku dua pihak atau lebih dalam hubungan interaksi sosial adalah hubungan antara dua orang atau lebih dalam menyampaikan tujuannya tertentu. Terima kasih Robi. Lanjut kita ke materi kita pada pertemuan hari ini yaitu status dan peran. Status dan peran itu mengacu pada posisi atau kedudukan seseorang yang dimana dalam suatu kelompok sosial status itu bersifat ditetapkan atau status
sistematis atau dicapai melalui usahanya. Yang pertama itu status ditetapkan. Status ditetapkan itu adalah status seseorang yang diperoleh sejak lahir tanpa ada ubahan atau tidak bisa dapat diubah. Seperti contohnya ke jenis kelamin, ras dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu status yang dicapai. Status yang dicapai itu adalah status seseorang melalui usaha atau prestasi, seperti contohnya itu profesor atau dokter dan lain sebagainya. Contoh status sosial itu seperti dalam lingkungan keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua. Yang status yang kedua itu status dalam pekerjaan seperti karyawan dan bos. Dalam status dalam masyarakat itu seperti adanya presiden, guru, dan petani. Yang selanjutnya itu jenis status sosial. Yang pertama itu status yang tidak dominan atau bukan identitas utama seseorang dalam suatu masyarakat, tetapi mencolok. Yang seperti ibu saat sekarang ini, ibu kan sedang mengajar kalian nih. Jadi kayak status ibu itu kayak seorang guru gitu. Dan yang kedua itu status yang disebut dengan status yang dicapai adalah status utama yang paling menonjol dan sering menjadi identitas utama seseorang di mata masyarakat, seperti seorang presiden, karena identitas itu dominannya dalam segala aspek kehidupannya. Dan yang kedua itu ada seorang dokter. Seorang dokter yang dikenal luas karena profesinya. Lanjut yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi status sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi status sosial ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu asal-usul keluarga, di mana asal-usul keluarga dalam suatu masyarakat tersebut dapat mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi faktor sosial, seperti misalnya asal-usul keluarga, latar belakangnya bagaimana, dan kaya atau miskinnya itu termasuk dalam suatu faktor-faktor yang mempengaruhi status sosial. Dan yang kedua itu ada pendidikan. Pendidikan dalam status sosial itu termasuk dalam faktor yang mempengaruhi status sosial, karena semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin dihargai dalam suatu masyarakat tersebut. Dan yang ketiga itu kekayaan, di mana sejumlah masyarakat atau sejumlah orang yang memiliki kekayaan dapat meningkatkan status sosialnya tersebut. Dan yang terakhir itu prestasi. Prestasi yang dimiliki atau yang dicapai dalam suatu bidang seperti olahraga, kesenian atau akademik dapat juga meningkatkan status sosial yang dimiliki seseorang. Yang terakhir itu hubungan antara status dan peran. Status dan peran sosial saling berkaitan erat, karena status memberikan kerangka bagi peran, sementara peran mengisi konten dari status individu dengan menempati status tertentu. Diharapkan untuk memainkan peran yang sesuai dengan status tersebut. Sekian materi dari Ibu. Ibu akan menampilkan satu video yang dimana videonya ini sebentar. Tolong disimak videonya dan didengarkan ya. Kaya nggak sombong, miskin nggak minder. Rani dan Dani teman satu sekolah. Rani tinggal di perumahan mewah dan Dani tinggal di kampung sebelah. Pak Joni, ayah Rani punya
banyak perusahaan. Sementara Pak Jaja ayah Dani cuma petugas kebersihan. Pak Jaja selalu ramah menyapa, tapi Pak Joni tak pernah menghiraukannya. Hingga suatu hari Pak Joni mencium bau busuk. Ternyata berasal dari sampah yang menumpuk. Pak Jaja katanya sakit akut, jadi sampah gak ada yang angkuh. Dari ilustrasi ini, perbedaan ekonomi bukan alasan untuk diskriminasi. Kita harus sadar, kalau semua jadi bos besar, siapa yang mau kerja kasar? Amerika negara kaya, memandang imigran sebelah mata. Tapi pabrik akan lumpuh, sampah numpuk jika tak ada mereka. Para TKI di mancanegara sering dianggap hina, padahal mereka pahlawan devisa. Kaya dan miskin semua punya peran. Kadang pentil dianggap kecil, tapi jika dicabut pentilnya, mobil super mewah berkecepatan tinggi terpaksa berhenti. Kaya dan miskin harus kolaborasi. Orang kaya dan miskin juga masing-masing punya godaan. Orang kaya godaannya kesombongan, menindas, keserakahan, dan kurang bergantung pada Tuhan. Sedangkan orang miskin godaannya iri hati, suka mengkritik, keserakahan, dan kehilangan harapan kepada Tuhan. Kaya dan miskin bukan yang menentukan kemuliaan. Orang kaya mulia karena kedermawanannya. Orang miskin juga mulia karena kesabarannya. Karena kesabarannya, Pak Jaja sembuh dan bisa kembali bekerja. Berkat ketekunan dan pengabdiannya, Pak Jaja mendapatkan penghargaan dari Dinas Kebersihan. Sementara karena keserakahannya, Pak Joni ditangkap polisi. Konon perusahaannya terlibat korupsi. Penjelasan dan video tersebut, apakah ada dari kalian yang bisa menyimpulkan video tersebut? Kepada Robi, apakah bisa menyimpulkan dari video yang Ibu paparkan tadi? Mungkin Bu, dari video tadi yang saya dapat simpulkan adanya keseimbangan antara status dari orang tertentu. Contohnya seperti video tadi, orang kaya dan orang miskin serta kelas pekerja dan kelas perintis memiliki perbedaan, namun masih memiliki kebutuhan satu sama lain sebagai keseimbangan dari proses kehidupan dalam sosial. Mungkin itu kesimpulan. Terima kasih Robi. Selanjutnya Ibu akan masuk ke quiz. Ibu akan bagikan link kuisnya di video.
menyimpulkan materi status dan peran untuk hari ini. Kepada Rifka disilakan. Bisa Rifka? Kepada Rifka disilakan. Status adalah posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi hak dan kewajiban serta interaksi sosial dengan orang lain. Status dan peran memiliki hubungan yang sangat erat, di mana peran memainkan dari status kedudukan masyarakat. Terima kasih kepada Rifka. Ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Kalau ada ibu salah kata atau ucapan kepada kalian, ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.